mengintai musuh Kristen. Kita mau ngomong dari mana nih, Pastor? Sebelumnya begini, kira-kira Kristen punya musuh nggak, Bang? Banyak sih, Pastor ya. Tuhan kan bilang, kasihlah musuhmu. Iya. Kalau di firman, kasihlah musuhmu, seperti itu ya, Pastor. Betul, ya? iya. Tapi Kristen sendiri punya musuh nggak, Pastor? Gitu. Nah, begini, Bang. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, kasihlah musuhmu ya. Iya. Sebenarnya itu aspek pertama ketika bicara tentang musuh dalam anggapan kita manusia. Kita merasa si A musuh kita, tetangga yang sana musuh kita, orang yang berbeda dengan dia itu musuhnya dia, begitu kan. Nah, Tuhan ngajari di level pemikiran yang semacam itu, Tuhan bilang kasih musuhmu. Gitu. Bukan berarti Tuhan mengiyakan bahwa manusia itu memang punya musuh, justru Tuhan pengen supaya musuhnya dikasihi, kan begitu. Dikasihi, benar. Cuma kita jangan lupa bahwa ternyata di aspek lain Kristen itu ternyata juga punya musuh memang. Oke, Pastor. Nah, tapi musuhnya ini kalau tadi kita sudah bilang bahwa musuhnya itu dikasihi, berarti musuh yang lain ini. Musuh yang lain ya. Bukan sesama manusia. Bukan yang sesama daging mungkin ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau teman-teman berpikir ya, ada di antara orang-orang yang beragama menganggap orang lain atau agama lain itu musuhnya, saya rasa itu bukan ajaran Tuhan. Oke. Gitu ya. Jelas ya, itu bukan ajaran Tuhan, karena Tuhan mengajarkan yang dianggap musuh ya, dalam arti sesama manusia yang dianggap musuh itu justru harus dikasihi. Artinya dihilangkan itu yang namanya predikat musuh. Nah, ya kan? Tapi tetap sebenarnya Kristen punya musuh. Nah, musuhnya ini berarti bukan manusia. Bukan yang daging, bukan ya, manusia. Nah, ini yang kita mau intai istilahnya. Kita mau lihat, kita intip-intip dari jauh dulu, musuhnya apa saja. Nah, itu loh Bang maksudnya. Berarti malam hari ini kita jadi spy ya, Pastor ya? Spy nih. Jadi mata-mata ya. Kita ngomongin dari jauh nih. Kita ngomongin dari jauh ya. Kita ngomongin dari jauh. Saya sih ada beberapa yang saya anggap itu musuhnya Kristen tuh, ya kan? Yang pasti yang utama buka Efesus 6 ayat 12, Bang. Ini adalah ayat favoritnya Kota Beriman. Efesus 6 ayat 12 ya, Mas. Efesus 6 ayat 12. Kenapa? Kenapa kok jadi favorit? Karena ini berkali-kali, Pak. Berkali-kali kita jadikan landasan berpikir, landasan perjuangan kita semuanya. Nah, kita baca ya, Efesus 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, seperti yang Bang Hos bilang tadi, bukan daging yang dilawan, bukan sesama manusia seperti yang kita lihat dengan kasat mata, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi artinya singkatnya dengan bahasa yang simpel, musuhnya orang Kristen yang pertama adalah iblis. Iblis ya, Pastor. Gitu. Nah, kenapa tadi iblis kok disebut dengan banyak predikat seperti ini? Ada penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, ada pemerintah, roh jahat dan sebagainya. Jadi ternyata iblis itu manifestasinya banyak, Bang. Manifestasinya banyak dan dia tadi disebut pemerintah, penghulu. Kalau dia pemerintah berarti memerintah sesuatu. Penghulu berarti memimpin sesuatu. Artinya manifestasi daripada iblis itu dia menggerakkan alam nyata ini sebenarnya. Dia bisa mempengaruhi alam nyata ini sehingga kalau alam nyata ini dipengaruhi oleh iblis, digerakkan oleh iblis dalam segala manifestasinya, nah itu yang harus kita lawan. Kenapa kok dilawan? Kalau iblis yang menggerakkan pasti arahnya pada neraka dong. Ya, benar. Arahnya menuju kesesatan, penyesatan yang membuat orang jauh dari Tuhan, nggak kenal Yesus dan sebagainya. Pokoknya neraka lah gampangnya. Iya, benar. Nah, itu yang harus kita lawan. Ya, berarti di iblis ini kalau kita baca tadi ya, Pastor ya, karena kan di sana ada kayak apa ya, strata ya, Pastor ya. Strata, ya? Betul. Ada kayak strata di sana. Kita bisa perhatikan lagi karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Betul. Berarti yang strata paling tinggi ini pemerintah-pemerintah ya, Pastor. Ya,
Betul. Nah, iblis memang ada stratanya. Kita sebenarnya sudah bahas di online empowering ya, 2021. Itu ada rekamannya di YouTube ya, mulai dari pimpinan tertingginya iblis sampai urutan-urutan ke bawah. Ya. Bahkan sampai yang paling kecil, roh-roh sifat, ya kan? Itu judulnya kalau tidak salah tatanan kerajaan iblis seluruh dunia ya. Oke. Ya kira-kira itu ya. Bagi teman-teman yang menyaksikan di Zoom ya, atau menyaksikan di YouTube, teman-teman mungkin mau ngulik lebih jauh tentang strata dari kerajaan iblis ini, teman-teman bisa cek di channel Kota Beriman, teman-teman bisa kepoin di sana video-video sekitar 2021 ya Pastor ya. 2021. Iya. Judulnya Tatanan Kerajaan Iblis seluruh dunia. Iblis seluruh dunia. Tatanan kerajaan iblis. Oke. Nah, ini ketika Tuhan bilang lewat firman-Nya, musuh atau perjuangan kita melawan. Bang, melawan itu bukan bertahan loh Bang. Bukan defense saja. Bukan defense. Namanya melawan. Yeah. Attack. Menyerang. Iya. Nah ini loh kawan-kawan Kristen yang harus Anda pahami. Jadi kuasa-kuasa gelap di udara yang mempengaruhi hidup kita ini, tugas kita itu bukan cuma bertahan menghadapi situasi yang tidak baik. Tidak, saudara. Kita inilah yang ditakdirkan Tuhan untuk mengubah keadaan. Benar sekali, Pastor. Keadaan buruk yang diciptakan iblis itu hanya bisa diubah oleh kita anak-anak Tuhan. Kalau Anda tahu tugas Anda melawan, menyerang, mengubah semua itu. Contoh simpel, Bang. Ya. COVID, virus, ya kan? Berapa banyak anak Tuhan, gereja-gereja, ketika negeri COVID menyerang. Negeri COVID menyerang. Bahasanya asik nih. Ketika negeri COVID menyerang, berapa banyak anak Tuhan yang akhirnya tutup gerejanya, lebih memilih sembunyi di rumah, berdoa di rumah saja. Kalau ada orang sakit corona tidak berani mendekat. Loh, ini kan keadaan buruk yang diciptakan iblis, Bang. Iya, Pastor. Tugas kita itu melawan. Saudara, sudah pernah kita bahas, melawan iblis itu ada yang namanya peperangan rohani. Dan itu bukan cuma doa dari rumah saja. Anda serang, Anda keluar, jaga kotamu, ya kan? Ya. Ada yang namanya doa keliling, ada yang namanya doa peperangan, dan lain sebagainya. Tentu kita atas petunjuk Tuhan ya. Nah ini Bang, banyak kita orang-orang Kristen yang tidak mengerti hal ini, sehingga hanya bisa bertahan, nunggu COVID-nya reda Bang. Nunggu new normal gitu ya. New normal. Nah, beberapa kesaksian banyak sekali, termasuk yang kita punya di Kobe kan. Ya. Kita keliling, ketika mulai kita doa keliling, angka penularan COVID dan sebagainya yang data resmi dari pemerintah di kota kita langsung turun drastis. Ya. Kami mulai doa waktu itu Agustus 2021 ketika angka COVID tinggi-tingginya di seluruh daerah di Indonesia. Kami dapat mandat Tuhan dan memang ada kerinduan di hati kami. Ayo kita doa keliling, harus pergi nih COVID dari Salatiga. Iya, benar Pastor. Dan kita nggak cuma doa di gereja, doa di rumah, enggak gitu. Keliling kita sungguhan loh. Iya, Pastor. Malam-malam, dan jangan salah, yang keliling nggak cuma kita-kita yang gede-gede ini. Anak kecil keliling terus, ya kan? SD ya Pastor ya? SD. Ada yang belum sekolah loh Bang. Ada yang belum sekolah ya? Ya, anak-anak kita junior empowering ikut keliling mereka loh, waktu itu belum sekolah dia, keren kan. Orang tua juga rambutnya udah ubanan ikut doa. Ya. Padahal tuli, ya kan? Ya, dia nggak bisa dengar, ikut doa dia. Ya. Dan kita lihat efeknya benar-benar turun drastis. Every week kita doa keliling dan setiap habis doa keliling, angka resmi keluar turun terus sampai 0. Sampai 0 ya Pastor. Nah, itu luar biasa. Dalam sebulan 0. Oke. Kalau nggak Tuhan nggak mungkin ya Pastor. Kalau nggak Tuhan nggak mungkin itu. Dan itu bisa kelihatan jelas angkanya. Itu luar biasa. Pastor. Maksud saya begini, bukan kami yang luar biasa. Semua orang Kristen bisa kok. Yes. Di daerah Anda masing-masing. Loh kok bisa, kenapa? Ya karena Yesus itu memberi Anda kuasa untuk melawan ini tadi loh. Iya. Dan ini cuma satu contoh ya COVID ya. Banyak sekali kan contohnya kan. Benar Pastor. Misalkan ada orang Anda tahu ada di situ orang susah bertobat misalkan, ya kan? Nah itu kan
perlu diperangi, dilawan roh-roh jahat yang membuat mereka sulit bertobat. Misalkan pemimpinnya korup dan sebagainya. Nah ini diperangi juga dong dari alam roh, bukan manusianya ya, sekali lagi ya. Yang dilawan adalah iblis yang membuat suasana itu ada terjadi di kotamu dan sebagainya. Jadi pada intinya untuk awal kita ya Pastor ya, untuk mengintai itu, kita mengintai untuk apa sih? Untuk peperangan rohani begitu ya Pastor ya. Salah satunya untuk itu. Ingat ya, musuh Kristen ya yang kita bicarakan ada beberapa malam hari ini, paling tidak beberapa kita bicarakan. Ini salah satunya nih, iblis. Kenapa saya taruh ini yang di awal? Begini loh Bang. Ternyata nih, berarti kan hasil riset kan? Ternyata setelah saya riset, ternyata banyak orang Kristen, bahasa Jawanya tuh jebule orang ngerti. Ternyata nggak ngerti kalau musuhnya itu iblis, dan iblis itu yo nyata dan kudunya diperangi Bang. Yes Pastor. Ternyata nggak ngerti walaupun Kristen udah bertahun-tahun loh. Udah puluhan tahun. Tahu sih ada iblis itu tahu. Cuma nggak ngeh aja bahwa itu tuh real, untuk itu beneran kayak kita hadapan Rusia lawan Ukraina nih, gitu loh. Mungkin persepsinya gini nih Pastor. Iblis itu kan ada di mana-mana. Dia kan nggak ganggu. Selama nggak ganggu, ya udah biar bertempat di situ gitu Pastor. Nah, itu dia. Makanya beberapa bulan yang lalu waktu kita masih tajuknya online empowering, kita kan ngomong soal dimensi iblis kan. Saya jelaskan betapa realnya iblis itu, ya kan? Bagaimana dimensi alam roh dan dimensi 3D kita sekarang, atau saya sebutnya dimensi ekstra dan dimensi 3D, itu bisa saling berkaitan. Nah, karena hal begini pun itu banyak orang nggak ngeh sebenarnya. Benar. Ya karena modernisasi dan sebagainya, orang tidak merasa bahwa iblis itu mengganggu. Loh, padahal ini loh, tadi dia tuh yang memerintah, yang menjadi penghulunya bumi ini loh. Yang mimpin banyak pergerakan jahat di bumi ini. Nah, kita anak-anak Tuhan itu punya tugas, perjuangannya ngelawan itu. Sayangnya banyak anak Tuhan merasa ini bukanlah tugas utama nih. Merasa ini bukanlah tugasnya dia, gampangnya begitulah saya tegaskan. Tugasnya Pak Gembala gitu ini, Pastor ya. Ini tugasnya yang baca Alkitab, tugasnya gembala, pendoa. Tugasnya yang orang-orang Kristen sakti-sakti itu. Begini loh, saya mau ngomong. Kenapa kita sebut mengintai musuhnya Kristen? Anda Kristen apa tidak? Saya tanya. Kalau Anda Kristen, saya kasih tahu ya, demi kemurahan Allah, Anda harus tahu, musuhmu iblis. Itu musuhmu di depan mata tiap hari. Nah itu loh. Kalau masih sampai nggak ngeh juga, saya nggak tahu ngomongnya mesti gimana. Karena memang ini tuh ada, ini musuh Anda tiap hari. Katakanlah begini, biasanya pendapatanmu bulan ini bisa 5 juta misalkan. Ini minus sama sekali, nggak ada sama sekali misalkan. Loh, itu jangan diem saja, pasrah sama keadaan. Jangan bilang mungkin Tuhan belum memberkatiku. Loh, wah rohani kan. Mungkin ada musimnya. Mungkin ada musimnya. Loh, begini loh, iblis itu juga berkuasa memblokir, menahan berkatmu. Ada ayatnya loh, ada ya Pastor. Ada yang dialami Daniel. Kita nggak usah buka ya, karena itu di pelajaran lain udah banyak. Daniel itu udah mau dikasih berkat Tuhan pengetahuan, ya, diblok sama iblis 21 hari. Untung Daniel 2 puasa. Nah, simpelnya ngono, diblok sama iblis. Nah, saudara, iblis itu benar-benar musuhmu. Musuh kita loh, Bang. Benar. Tiap hari kita pelayanan begini, ya kan? Iblis sudah ingin menjatuhkan kita nih. Karena kita masih bergelut dengan daging gitu ya Pastor. Kita masih bergelut daging. Selama Anda di dunia, musuhmu iblis. Benar. Gitu. Karena iblis di tempatnya ya di dunia ini. Dimensi ekstra. Nyambung sama dimensi 3D. Nanti ada satu dimensi lagi yang juga akan dikuasai iblis kalau gereja Tuhan tidak sadar. Apa Bang? Dimensi apa itu, Pak? Metaverse. Digital ya. 3 dunia loh. Dimensi 3D, dimensi ekstra,
wilayahnya iblis kan itu. Iblis dan Tuhan ada di iblis dan Tuhan. Ya. Kemudian satu lagi metaverse. Ya, itu pelajaran lain. Anda pelajari sendiri metaverse nanti. Nah itu Bang, kenapa saya taruh di depan? Ya harus tahu lah. Anda misalkan di kota mana nih? Kita kan di Salatiga. Ada yang di kota Bandung, ada di kota Semarang, Pati, dimanapun lah. Ya. Ingat ya, Anda punya tugas untuk memperjuangkan kesejahteraan, keselamatan kotamu masing-masing. Jangan bilang biarlah gereja lain yang membernya banyak. Loh begini loh, nggak semuanya ngerti kok. Yang ngerti pun mau melakukan itu juga nggak semua gitu loh. Ya. Banyak yang ngerti nggak melakukan. Sering dijumpai itu. Banyak sekali Bang. Jadi ginilah, tidak usah berpikir biarlah orang lain yang mengerjakan. Gini loh, ini semua ini tugas kita bersama loh. Nanti ketika kita kita ini berbobot apa tidak di mata Tuhan, tergantung dari melakukan nggak hal-hal yang semacam ini. Jangan melakukan firman yang tujuannya untuk diri sendiri, misalkan untuk diberkati, untuk ya begitulah yang endingnya untuk diri sendiri. Justru yang begini yang sifatnya menabur untuk kotamu, untuk orang lain, untuk kerajaan surga, ini yang bobotnya lebih gede sebenarnya timbangannya, Bang. Iya, Pastor. Gitu loh. Kenapa kok Alkitab itu nyatet nama-nama kayak Daniel, Daud, gitu kan? Iya. Kemudian Ezra, Nehemia. Mereka kok dicatat kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang berhasil istilahnya mengerjakan urusannya surga ketika dia di dunia, begitu loh. Oke. Makanya sampai ditulis di dalam gulungan-gulungan kitab itu ya, Pastor. Betul. Ya? Kalau ini ditulis di surga itu pasti upahnya gede. Yes. Gitu loh. Tuhan kan ngajari, jangan mengejar harta yang di dunia, tapi kumpulkanlah hartamu yang di surga. Berarti emang ada Bang harta di surga itu. Iya, Pastor. Gitu loh. Ayo kawan-kawan, mari kita jangan terlalu mengabaikan hal-hal yang demikian yang membawa keuntungan bagi kerajaan surga. Justru itu yang harus dinomor satukan. Ingat ya, lawan kita iblis. Titik. Oke. Ya, Pastor. Kita balik lagi nih ngobrol tentang peperangan rohani tadi ya, Pastor. Ya. Karena kan nggak semua orang Kristen dapat porsi makanan itu, Pastor, di gerejanya masing-masing. Maybe di konten ini nanti, di hari ini nanti, apakah itu juga akan dijelaskan, Pastor, untuk step by stepnya peperangan rohani? Gitu. Oke. Step by stepnya panjang ya. Tapi kalau ada yang tanya ya kita jawab. Barangkali ada yang belum tahu. Saya kan nggak tahu. Teman-teman itu sebenarnya sudah ngerti peperangan rohani apa belum kan gitu. Kita lanjut lagi, Pastor. Lanjut ya. Kita mau ngomong apa lagi sih yang jadi musuhnya orang Kristen sebenarnya? Mari kita buka ayat kita yang lain. Matius pasal 24. Kita baca ayat 12. Simpel satu ayat saja. Saudara, musuhnya pasti banyak ya. Tapi yang jelas kita mau sampaikan hal-hal yang paling tidak mudah kita ingat. Yang pertama tadi iblis. Yang kedua, Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan atau kefasikan, maka agape kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini agape loh saudara. Kasihnya ini agape. Nah agape itu kasih tanpa syarat. Agape itu ya seringkali dipakai zaman dulu. Kata agape itu sering dipakainya untuk kasih yang merujuk kepada mengasihi Tuhan. Itu dipahami ya. Jadi ini yang dimaksud, ini bukan kasih yang biasa falling love with somebody, bukan begitu. Ini kasih kepada Tuhan. Pada hari-hari akhir, zaman ini saya bilang nggak jauh-jauh. Zaman sekarang, kasih kepada Tuhan bagi kebanyakan orang pada umumnya dingin. Nah ini, saudara, kalau kasih itu menjadi dingin, itu artinya nggak berguna. Cuma lip service. Nah hari-hari ini soal mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hampir sebagian besar orang lip service saja. Kasihnya menjadi dingin. Nah ini musuh kekristenan hari ini itu ini Bang. Kasih menjadi dingin, agape menjadi dingin. Saya ngambil contoh simpel aja nih Bang. Ya. Ini buat kita semuanya. Nggak peduli Anda pelayanan, Anda
jemaat biasa masih dan sebagainya. Suatu kali saya dengarkan hamba Tuhan yang saya hormati ya. Beliau seorang panglima di akhir zaman ini. Waktu beliau khotbah dia bilang begini. Saya nih ya, waktu lagi deep talk dia bilang. Dengan pelayan-pelayan Tuhan, saya baru sadar, kaget saya. Ternyata banyak pelayan Tuhan itu nggak pernah baca Alkitab tiap hari loh. Dia nggak baca Alkitab tiap hari. Nah, terus saya bingung, terus mereka sebenarnya pelayanan buat apa? Apa mereka ngejar program, ngejar acara? Dia bilang. Terus dia bilang juga, nah, saya juga heran, ternyata mereka pun banyak yang dengar suara Tuhan itu juga enggak mereka. Ya terus ngapain kalian pelayanan? Nah, panglima yang ngomong. Iya. Saya waktu dengar gitu, nah itu, bayangkan ya, yang melayani Tuhan saja, Alkitab aja nggak mau baca tiap hari. Iya. Ya terus berarti dia melayani Tuhan nih, Tuhan yang mana, bro? Bener nggak kira-kira? Iya benar sih, Mister. Kemudian kalau sampai suara Tuhan tidak didengar oleh umatnya dan umatnya merasa biasa saja hal kayak gitu, lumrah. Hey, itu kasih menjadi dingin loh, Bang. Oke. Iya nggak? Iya. Karena kita merasa, oh aku nggak dengar suara Tuhan ya. It's okay. No problem. So what? Loh, ini kan sakit ini, Bang. Bener nggak kira-kira? Iya benar-benar. Di situ doang loh. Coba bayangin gini. Kita nggak usah ngomong soal mempelai lah. Ngomong antara ayah dan anak saja. Simpel lah. Ingat Tuhan kita Bapak yang baik, oke? Okay? Ya. Dia penuntun dan sebagainya. Seandainya Anda jadi anak kecil, Anda bayangkan, bro punya adik kecil ya? Punya, besar. Katakan kamu adik kecil itu. Nah anak kecil ini nggak pernah bisa dengar suara bapaknya. Kira-kira nasibnya gimana, Bang? Amburadul pasti. Waduh, ini bahaya. Iya nggak? Iya, benar. Nah ini loh. Loh kita kok nggak sadar ya? Nggak dengar suara Tuhan, nggak bisa dengar suara Tuhan. Kok nggak mau berusaha ya? Dan menganggap itu normal ya? Menganggap itu normal hari ini. Ini kacau nih, bro. Itu musuh kekristenan hari ini. Yes. Kasih menjadi dingin. Nggak sadar kan? Iya. Saya juga waktu dengar itu, oh iya juga ya. Tipis ya, Pastor ya. Tipis tuh. Tapi ternyata masuk nih di kriteria yang ini tadi. Betul. Bener. Kita ada pelayanan nih. Iya. Waduh, podcast, bikin YouTube, ya kan? Ngomongnya gede-gede nih soal akhir zaman, anti-Christ, keren-keren lah pengetahuannya. Peperangan rohani. Yang lain-lain ada yang ngomong, wah beginilah cara hidup diberkati. Waduh, pokoknya peluru-pelurunya banyak lah begitu. Iya. Tapi ingat ya, kalau suara Tuhan tidak pernah menjadi kerinduan hatimu, kasihmu dingin loh, bos. Kasih pada Tuhan lagi dingin. Soalnya analoginya gini ya, Pastor ya. Ibarat kata tadi kan bapak sama anak. Masa iya sih anak nggak bisa talking, ngobrol-ngobrol. Nah ini loh. Sama bapaknya. Yang itu masih kan punya bapak. Ya, iya, benar. Bayangkan Anda gini, Anda nggak pernah dengar suara Tuhan udah berapa tahun? Ya, saya tanya. Bayangkan Anda selama itu nggak bisa ngomong sama bapakmu, padahal bapakmu ada. Ya, piye rasanya, Bang? Iya, benar. Padahal bapaknya hidup loh. Bapaknya hidup. Nah, loh, bapak kita yang di dunia, ya mungkin kadang nyebelin kan, gitu kan? Itu aja kita nggak bisa ngomong sama dia, itu udah tersiksa loh. Oke. Betul nggak? Iya. Apalagi kita nggak bisa connect ya, nggak bisa ngobrol sama bapak kita ngobrol yang di surga gitu. Nah ini, kalau sama bapak yang di surga yang baik itu, kita nggak bisa dengar suaranya dan kita masih merasa it's fine, nggak apa-apa, no problem. Sakit berarti kita ini, Bang, sebenarnya. Yes. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Ya. Loh ini loh penyakit, ini loh musuhnya Kristen. Kenapa saya bilang musuhnya Kristen? Karena musuh kasih agape menjadi dingin ini tanpa disadari sudah menjamur, menjangkit banyak orang Kristen. Ya. Saya berani jamin itu, Anda pergi ke gereja manapun, pasti ada orang yang punya penyakit ini. Oke. Entah itu pelayan, entah itu jemaat. Entah itu pelayan atau jemaat. Entah mungkin gembalanya juga.
Barangkali begitu. Barangkali. Maaf ya Pak Gembala ya. Saya juga gembala kok. Kayaknya saya juga begitu kok, jujur aja loh. Kita ini kan mau jadi Kristen yang gimana sih? Masa kita, saya yang bicara ini yang paling bagus. Lu enggak loh. Saat dimana Alkitab melucuti Anda, sudahlah rendahkanlah dirimu, akui saja. Yes. Itu akan lebih membuat Anda cepat diubah daripada lu pasang topeng. Saya enggak gitu. Wah, enggak selesai kalau yang seperti itu, Pak. Entah gimana itu tobatnya, Pastor ya. Tuhan juga mungkin kesulitan mempertobatkannya kali ya. Ya ini guyon ya, intermezzo aja. Intermezzo. Nah ini loh Bang, tanpa disadari kan? Ya. Ini musuh. Seringkali kita merasa biasalah nggak baca Alkitab, biasalah nggak dengar suara Tuhan. Anda harus tahu sakit Anda itu kalau masih berpikir seperti itu. Serius, itu sakit. Penyakitnya di mana? Di rohmu sebenarnya. Nggak beres itu. Mosok ada anak merasa no problem ketika dia nggak bisa dengar suara bapaknya. Iya. Itu baru satu analogi aja ya, Pastor. Satu analogi karena aja. Di Alkitab juga ngomong Bapakku yang ada di surga. Tapi kalau kita tahu di Alkitab kan juga sering ngomong bahwasanya Tuhan itu mempelai laki-lakinya kita gitu, Pastor. Nah itu. Ini kan tambah parah, Bang. Iya. Masa suami istri mempelai. Iya. Gak pernah ngomong-ngomongan. Tapi gak pernah ngobrol. Iya. Lah terus ngapain itu berarti? Ngapain menikah kalau begitu kan? Bisa jadi ngobrol sama yang lain, Pastor. Nah ini. Nah itu. Itulah yang disebut Tuhan. Bangsa itu berzinah di hadapanku. Ya. Yang didengerin bukan suara mempelainya, bukan suara Tuhannya. Yes. Tapi yang didengerin suara handphonenya, suara tuntutan sosial, ya. Suara hikmatnya sendiri, ya. Suara kebutuhan ekonominya yang teriak-teriak, ya. Sehingga dia harus luangkan banyak waktu dan sebagainya untuk mendengarkan teriakan kebutuhan ekonominya itu. Ya. Nangkep maksudnya? Ya. Nah, saudara, barangkali kita sudah menjadi orang yang berzinah di hadapan Tuhan karena nggak pernah mau dengerin dia. Ya. Betul nggak kira-kira? Benar, Pastor. Tanpa kita sadari ternyata udah sejauh itu, Pastor. Tadi pagi kan kita ngomongin ini kan? Iya. Tapi saya nggak ngomong yang begini. Oke. Beda level, Bang. Middle empowering, ini high empowering. Yang tadi masih smooth gitu masih smooth. Ini high empowering. You have to know something more than usual. Oke. Harus dengar sesuatu yang lebih daripada biasanya, itu high empowering. Berarti kita baik lagi nih. Kita kan jadi spy malam hari ini. Kita menelisik musuh-musuh orang Kristen, musuh-musuh kita sebagai orang Kristen. Kalau yang pertama tadi iblis ya, Pastor ya. Kemudian yang kedua itu sikap, yaitu kasih menjadi dingin, agape menjadi dingin gitu, Pastor. Masih ada lagi nggak, Pastor? Mungkin sebelum sampai ke yang ketiga ya, saya ada ayat yang saya sukai, yang saya harap bisa memberkati. Kita buka dulu yuk. Berkaitan dengan tadi yang musuh yang kedua tadi. Wahyu pasal yang kedua. Saya akan baca mulai ayat yang kedua ya. Sebenarnya poin utamanya nanti di ayat yang keempat dan kelima, tapi supaya kita bisa lebih memahami. Wahyu 2 ayat yang kedua saya mulai baca. Tuhan bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, tidak rasul, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini jenis kalau umpama diaplikasikan pada orang Kristen, ini orang Kristen super ini, keren ini, ya kan? Menderita, tetap bertahan dan sebagainya, sabar menderita karena nama Tuhan. Nah, ini bukan orang Kristen biasa nih, Bang. Ya. Bukan Kristen agamawi ini, gitu kan? Orang-orang Kristen yang benar-benar betul salib gitu ya, Pak. Nah, dia mau bayar harga, mau menderita untuk Tuhan. Ini ya mungkin kita lah. Ya. Kalau saya termasuk di sini, mungkin saya juga belum nih kan di sini kan. Nah, gitu kan.
harus melihat diri kita apa adanya. Ya. Nah, orang-orang yang macam gini pun ternyata masih dikritik sama Tuhan, dan kritikannya ini pedes loh, Bang. Coba lihat ayat yang keempat. Oke. Namun demikian, aku mencela engkau. Ini mencela tuh berarti nentang nih. Ya. Menentang yang nyata-nyata, dicela tuh. Berarti ini serius. Dia bilang, karena engkau telah meninggalkan apa di situ? Kasihmu yang semula. Loh, ternyata cuma perkara meninggalkan kasih agape tadi pada Tuhan loh. Ya. Meninggalkan kasih yang semula itu loh. Itu bisa jadi problem besar nih di hadapan Tuhan. Walaupun dia udah jadi orang Kristen yang lumayan ini tadi. Ya. Keren loh, menurut saya keren sih ini sih. Saya nggak tahu menurut teman-teman. Ini keren menurut saya. Sabar dan sebagainya, mau menderita. Loh, ternyata gara-gara kasihnya hilang, Tuhan celah dia. Ya. Cuma malah saya bingung gini. Ternyata di balik orang yang menderita karena Tuhan pun kasihnya bisa hilang. Ya. Padahal yang dilakukan semuanya tentang Tuhan ya, Pastor. Iya betul. Jadi gini, ternyata kita ini, kalau Anda melakukan sesuatu buat Tuhan, Anda pelayanan, Anda, pokoknya kamu bayar harga buat Tuhan lah. Jangan tenang-tenang saja. Karena gini, antara yang kamu lakukan dengan mempertahankan hati tetap panas mencintai Tuhan, seringkali itu berbeda loh. Jadi nggak semua orang yang melakukan pelayanan dan sebagainya, itu hatinya bisa tetap cinta Tuhan. Ternyata gitu. Ini warning buat kita. Oke. Buat semua kita. Nah, maksud saya gini lah, apalagi yang nggak pernah pelayanan gitu loh maksud saya. Oh, yang pelayanan aja bisa hilang api cintanya gitu loh. Iya. Apalagi yang kagak pernah pelayanan, yang apalagi yang nggak peduli tuh. Kagak pernah ke gereja. Kagak pernah ke gereja. Wah, ini udah nggak beku lagi atau apinya. Oh, nggak tahu tuh. Ya semoga iman Anda nggak hilang begitu aja lah saya lah. Apinya mungkin udah hilang nih, api cintanya. Tapi imannya semoga jangan hilang sekalian gitu. Nah itu. Nah, coba lihat baik-baik. Ini Tuhan serius ternyata ngomong soal ini. Saya bacakan ayat yang kelima. Perhatikan, beliau menganalogikannya seperti ini. Sebab itu, ingatlah apa? Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Lu bayangin tuh. Gara-gara kasih semula hilang tok itu loh. Padam loh. Meninggalkan semula. Itu di mata Tuhan. Ini dia sedang berdosa begitu dalam. Wow, saya bilang ini. Gila. Makanya Bang, saya pernah ngomong kan sama Bang Hos waktu kita ngomong soal Lucifer waktu itu. Banyak hamba Tuhan bilang bahwa Lucifer berdosa itu karena kesombongan. Bagi saya enggak sih. Dosa pertamanya Lucifer itu ini loh, kehilangan cinta mula-mulanya ke Tuhan. Ketika dia hilang cinta mula-mulanya ke Tuhan, baru muncul semua. Mencintai diri sendiri, akhirnya sombong. Dia mulai lihat Tuhan dengan kacamata negatif. Dia pengaruhi yang lain, akhirnya memberontak dan sebagainya. Awalnya apa? Kehilangan cinta mula-mula. Jadi cinta mula-mula itu sebenarnya kalau sudah hilang, itu sudah jatuh begitu dalam. Ya, betul. Bukan kalau cinta mula-mula hilang kamu akan menuju jatuh pada dosa A, B, C, D. Lu enggak, itu sudah jatuh dosa sudah jatuh. Nah bayangin ya, gereja banyak yang seperti itu. Mohon maaf ya para gereja, member gereja, kalau kita sudah kehilangan cinta mula-mula, berarti ada begitu banyak gereja sedang jatuh dalam dosa begitu dalam. Mohon maaf ya. Habis ini saya dicela, ya matur nuwun, tidak apa-apa lah. Saya menyampaikan apa yang ditulis firman Tuhan. Cinta mula-mula Anda hilang, Anda sedang jatuh dalam dosa yang sangat dalam. Sangat dalam kata Tuhan. Dosa yang dalam. Dosa dalam itu free sex, narkoba, rokok itu dianggap sangat dalam, itu dosanya oleh para malaikat-malaikat di gereja. Oh iya loh. Sehingga kalau ada orang merokok itu langsung dicaci maki, nggak boleh pelayanan. Padahal yang pelayanan di mimbar itu dosanya macam-macam nggak kelihatan. Iya. Gini loh saudara ya. Oke lah, Anda bisa sebutkan dosa begitu banyak. Saya mau bilang, Tuhan mencatat. Cinta mula-mula Anda hilang, itulah dosa yang dalam sekali di hadapan Tuhan. Lebih dalam daripada dosa ngerokok.
lebih dalam dari dosa Anda, misalkan katakanlah ada yang free sex, ada yang nyolong uang gereja, ada yang ngobat, ada yang drugs. Ya kan? Oh gila, istilahnya keren, drugs. Ini loh, tolong perhatikan hati kita bagaimana. Lanjut sedikit lah, ayatnya belum selesai. Oke, Pastor. Saya ulang ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Itu sudah kalimat keras. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya apa? Disuruh balik ke cinta mula-mula. Ada konsekuensinya loh. Jika tidak demikian, jika tidak bertobat kita, maka aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Gini loh, coba bayangin ya. Urusannya apa sih? Ketika cinta mula-mula nggak ada, kok kaki dian diambil? Dan lihat ya, yang ngambil itu Tuhan nggak nyuruh malaikat. Beliau sendiri datang. Beliau sendiri ngambil cinta mula-mula. Ngambil apa? Kaki dian. Kaki dian. Itu kan kayak dia mengambil lagi kasih karunia yang sudah dia kasih. Ya. Gini, kita bisa cinta Tuhan. Itu kan karena ada dinding pemisah yang sudah ditebus oleh darah Kristus kan? Iya, benar. Jadi cinta mula-mula itu sebenarnya akibat dari penebusan Yesus. Iya. Kalau kita tidak menghargai itu, tidak menghargai kasih pada Tuhan, sama saja kita tidak menghargai penebusannya di atas kayu salib. Dia sudah repot-repot mati buat kita demi cintanya supaya kita bisa punya hubungan langsung dengan Dia. Ingat ya, hubungan langsung dengan Tuhan itu tujuannya supaya kita bisa tadi loh. Ada interaksi bolak-balik antara kita dengan Tuhan, saling kasihnya, saling menyatu begitu. Ya, bukan satu arah aja. Bukan satu arah. Ya, benar. Nah, jadi ketika itu tidak dihargai oleh kita tidak menganggap penting. Itu artinya kita mau berkata gini sama Tuhan, Tuhan, lu mati buat gua. Gua rasa gua nggak perlu sih, lu tolong. Kira-kira kayak gitu. Kurang ajar. Ya. Makanya Tuhan sendiri berjanji kalau kamu nggak bertobat, tak ambil dari Dia sendiri yang datang, Tuhan sendiri yang datang. Itu keras. Ya. Ini keras loh. Ya. Cuma orang banyak baca langsung wah bla 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 bla. Saya bacain ya buset ini ngeri loh. Gitu sih. Ini lanjutan dari kasih agape yang menjadi dingin ya, jadi dingin. Betul. Karena kebanyakan kita sudah sering dengar itu menjadi sesuatu hal yang biasa ya, Pastor. Makanya mungkin orang nggak kerasa sih kalau arah hatinya ini sudah bergeser begitu, Pastor. Kita tuh sering begitu kok. Saya saya juga iya. Terus terang saja, saya sering begitu. Ya. Hilang kasih agape saya. Sebabnya apa? Banyak sih. Apapun bisa jadi sebab itu. Kita harus doa peperangan terus ya, Pastor ya. Supaya bisikan iblis, ya, pengaruh-pengaruh yang buruk, tipis-tipis itu, yang tipis-tipis itu numpuk jadinya nggak membuat kasih kita bergeser gitu. Nah itu. Sedangkan kalau hati kita sudah kasihnya hilang, terus terang balikin itu sulit. Susah, Pastor. Sulit. Bayar harganya. Itu perlu benar-benar ini. Niat Anda untuk balik ke Tuhan. Sama seperti ketika Anda ditagih hutang 10 juta rupiah, dan Anda nggak punya uang sama sekali. Ya. Jadi Anda harus benar-benar nyari itu. Dan dibilang, pokoknya 3 hari lu harus balikin. Rasanya gitu ya. 10 juta ya, ringan-ringan saja. Kita wong desa duitnya sedikit. Kalau orang kota duitnya banyak. Niatnya mesti sama sih. Saya tahu niat untuk mengejar Tuhan itu, saya pernah bahas di gereja. Hal pengenalan Tuhan, apakah penting untuk orang zaman ini? Saya bilang, sebenarnya nggak penting kalau mau jujur. Lah wong penting kok nggak pernah dilakukan nih loh. Iya. Ya kan? Jadi saya heran, penting apanya gitu loh. Wong nanti pulang yang dipikirin sudah kerjaannya lagi kok. Iya. Jadi yang memikirkan Tuhan kan hanya mungkin seminggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya rasa penyakit kasih menjadi dingin itu sudah menyesatkan seluruh dunia. Sudah terjadi zaman ini. Iya. Gitu. Saya harap lewat ini ya, kita nggak gitu. Lanjut, Pastor. Lanjut ya. Iya. Saya coba mau memberikan satu lagi Bang. Yang jadi musuhnya orang Kristen apa sih? Roma 12 ayat yang kedua. Oke. Saya akan bacakan. Roma 12 ayat yang kedua. Begini firman Tuhan.
janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sampai di situ aja. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Musuh kekristenan, musuh Kristen yang ketiga, yang juga termasuk musuh besar ini, itu adalah keduniawian. Atau dalam bahasa kerennya, sekulerisme. Ini musuh kekristenan. Dari zaman ke zaman, sama kayak yang tadi juga kita bicarakan dua hal itu juga dari zaman ke zaman. Yang ini juga sangat kuat hari-hari ini, yes. Sekulerisme. Sekulerisme. Sekulerisme itu apa sih? Cinta pada dunia ini loh. Ya. Cinta itu juga akan membuat serupa. Misalkan, banyak orang-orang Kristen kemarin, dunia sedang takut COVID. Yes. Dan banyak orang Kristen serupa dengan dunia. Menjadi takut semua juga. Ya. Itu serupa dengan dunia. Sekulerisme dalam hal yang itu. Sekulerisme yang lain begini. Kita semua tentu butuh uang untuk makan, untuk setiap penghidupan kita setiap hari, betul? Ya, benar Pastor. Banyak orang mengejar uang itu tentu ada yang caranya benar, yaitu bekerja. Cuma itu pun juga jadi nggak benar karena semua akhirnya arah hidupnya ke pekerjaan. Sampai nggak sempat pelayanan, jangankan pelayanan, baca Alkitab tidak, ke gereja juga tidak. Sudah banyak sekali anak Tuhan, orang Kristen, ya kan? Ke gereja aja kagak karena hari Minggu dia kerja. Ya. Begitu. Kalaupun hari Minggu dia nggak ke gereja, waktu libur misalkan, perginya ngapain? Liburan. Liburan. Kalau perlu healing gitu, Pastor. Healing. Iya. Ya itu heran saya. Iya. Kenapa ya orang-orang zaman sekarang itu kayaknya lemah banget ya. Sedikit-sedikit mesti healing gitu. Healing terus. Emangnya kerjaanmu ngapain sih begitu loh. Orang kita zaman dulu juga nggak healing-healing terus juga masih normal-normal aja ya kan. Iya. Nah ini anak-anak muda juga begitu. Hari Minggu bukan saatnya ke gereja, healing. Jalannya ke pantai, ke mall, ya kan. Kalau nggak pergi, nggak menghabiskan uang karena nggak punya uang, tidur di rumah. Tidur di rumah. Oh, ibadah deh di rumah. Ibadah online, Pastor. Ibadah di rumah. Sambil tiduran atau makan Indomie. Belum ya mandi. Kan? Belum mandi. Yang di handphone nyembah, dia masih minum kopi, kan begitu kan. Nah, itu ibadah zaman sekarang. Itu sekulerisme. Karena dia lebih mencintai mengejar uang ketimbang menomorsatukan Tuhan. Ya. Begitu. Nah, nanti juga misalkan begini, kita kalau ngomong lebih jauh ya, dalam level peperangan rohani itu kan banyak sekali dalam tanda petik mempermalukan diri kita kan, Bang. Yes. Lu bayangin doa di tengah kerumunan orang banyak. Ini bukan untuk cari muka loh. Cari muka opo nih di sini yo. Iya. Ya kan beda, jangan disamakan dengan orang Farisi yang doa di tengah kerumunan supaya dianggap wah ini mereka keren nih, agama banget nih. Lu enggak, iki ngisi-ngisini. Aslinya begitu. Doa keras, teriak-teriak. Nah, peperangan rohani yang kita sering lakukan begitu. Tuhan sering kali nyuruh kita begitu. Waktu kita di jalan Lingkar Salatiga ada begitu banyak kecelakaan itu, Pastor. Tuhan kasih kita hikmat, kamu ke sana usir semua roh maut, pintu gerbang mautnya juga kamu tutup dan sebagainya kan. Iya. Nah, itu kan Tuhan nyuruh kita doanya di sana, bukan doa dari gereja. Iya, betul. Ya kan? Nah, bayangin kita ke sana jam 7 malam, jam 7 atau jam berapa waktu itu? Jam 8 baru mulai. Jam 8 baru mulai. Nah, itu kan rame-ramenya jalan. Kita di tengah-tengah jalan bawa gitar 3 titik ya. Iya. 3 titik lagi. Doa 2 jam kalau nggak salah. 2 atau 3 jam kita doa ya. 2 jam lah. 2 jam ya. Iya. Di tengah jalan. Di lampu merah lagi. Lampu merah. Orang berhenti ngeliatin kita nih, ngapain nih bocah-bocah. Ada yang bawa gitar, nyanyi, nyembah Tuhan, teriak-teriak. Dalam nama Yesus. Itu bukan cari kehormatan. Malu-maluin sebenarnya. Dan saudara percayalah, kami ini normal kok. Percayalah, kami tahu malu sebenarnya. Iya. Cuma karena itu adalah tugas yang Tuhan kasih, kita lakukan di sana.
Udah nggak ada yang namanya malu deh. Pokoknya kerjakan aja. Awalnya pasti ada malu. Saya dulu juga malu, Bang. Kemarin malu nggak? Ada sih, tetap malu sih. Iya. Cuma ya wes, bodo amat lah begitu loh. Mau gimana? Tapi bener kan, habis itu nggak pernah ada kecelakaan. Selesai malam itu. Tidak pernah ada lagi. Loh, nanti bisa nggak ada lagi? Nah, kalau ada dukun-dukun yang buka alam roh lagi ya ada lagi itu ya, kita kerja lagi. Begitu loh. Emang gitu kerjanya orang Kristen. Makanya tadi lo nyerang, kita ini nyerang. Yes. Kalau orang ya, ini begini saya lihat, banyak orang-orang Kristen yang sudah diberkati atau hidup baik-baik saja, peduli dengan yang namanya omongan sosial, disuruh begini mana mau, Bang. Iya, Pastor. Nggak punya waktu, Pastor. Saya tidak mengunderestimate ya, tolong perhatikan. Hal ini sungguh terjadi loh. Banyak orang Kristen diajak peperangan rohani, keluar dari sarang, mempermalukan diri Anda demi doa yang bisa membawa kuasa Allah. Banyak yang nggak mau. Kan berdoa kan harus berhikmat juga, Pastor. Berhikmat, harus bijak. Di rumahmu saja, lu nggak bisa. Peperangan rohani itu seringkali kita keluar loh, datangi tempat-tempat yang memang ada iblis berkuasa di sana. Yes. Nah, orang yang sudah serupa dengan dunia, mencintai dunia ini, disuruh begitu nggak akan mau. Ya, orang Kristen. Nah begitu loh, itu salah satu wajah sekulerisme, musuh Kristen yang ketiga, sekulerisme. Sekulerisme. Bisa soal uang, bisa soal apa ya, kehormatan, gengsi ya, kehormatan di mata banyak orang. Ini kira-kira itu, Pak, musuh-musuh gitu. Oke, Pastor. Ini kita udah ngobrol tentang 3 musuh kita ya, Pastor ya. Ada iblis, ada agape, menjadi dingin, kasih menjadi dingin. Kemudian musuh yang ketiga juga yang lumayan merajalela seluruh dunia, Pastor ya. Keduniawian. Sekulerisme. Duniawi. Iya. Musuh-musuh berat semua ini, Pastor ya. Karena apa namanya? Hampir sebagian besar orang Kristen, orang yang harusnya dekat sama Tuhan, tahu isi hatinya Tuhan, ngomong-ngomong sama Tuhan, kayak nggak ada jarak gitu, Pastor. Saya malah nyemplung nih di sini. Sekulerisme itu kenapa saya tidak bisa bicara banyak ya? Sebenarnya karena itu terlalu banyak, ya. Bukan karena nggak ada. Contoh ya. Kita ngomongin lah, kita bedah. Nanti Bang Los kalau misalkan ada contoh-contoh juga boleh. Simpel begini. Gaya hidup kita ya. Saya tanya, gaya hidupnya orang Kristen muda, anak-anak muda, atau mungkin remaja zaman sekarang. Gaya hidupnya itu apakah membawa Alkitab, baca Alkitab, itu adalah gaya hidup yang keren apa enggak? Harusnya keren. Sejujurnya, cuman di mata orang agamis banget sih kamu. Enggak keren, Bang. Culun itu begitu, asli. Itu untuk orang zaman sekarang. Yeah. Kamu membawa Alkitab, baca Alkitab. Loh, ini saya dengar dari ya anak-anak muda lah. Kalau ngomong-ngomong, mereka ada pelajaran agama, ditanyai soal hal simpel aja, bingung. Ini apa tuh begini nih? Lu gak pernah baca Alkitab ya? Lu keren itu kalau kamu punya TikTok, ya kan? Keren tuh kalau kamu punya usaha apa yang keren. Jadi selebgram. Jadi YouTuber, selebgram. Kemudian penghasilanmu 50 juta per bulan lewat internet, trading, itu keren hari ini. Ngerti firman Tuhan keren nggak? Kagak, bro. Ngopo? Kita bikin YouTube ini ya? Setahun ya? Setahun. Kita tiap kali posting itu yang nonton 14 orang doang. 14, 22. Karena nggak keren itu. Nunggunya seminggu gitu. Itu aja mungkin orang-orang kita sendiri, Pastor. Itu kayaknya orang-orang kita. Gak keren ini firman Tuhan. Gitu loh. Ya. Kenapa kok bisa sampai budaya kita seperti itu? Sekulerisme, Pak. Yang mengikis itu semua ya, Pastor? Mengikis itu semua. Oke. Itu musuhnya kekristenan. Banyak orang sampai begini juga. Ke gereja itu lama-lama akan menjadi gak keren sebenarnya. Karena orang lebih keren kalau hari Minggu ya begitu tadi. Dia healing lah, kemana lah. Bikin story di Instagram. Iya, makan di kafe yang keren atau hang out sama teman-temannya di mana lah. Keren kan? Iya betul. Kemudian nonton YouTube aja pengajaran di rumah itu lebih keren daripada kita ke gereja. Loh, itu sudah akan jadi budaya. Nah, ingat di Eropa itu kekristenan bisa begitu runtuh nilai kekristenannya gara-gara begitu.
Bahwa semua yang dianggap ke gereja, ibadah, baca Alkitab, nyari Tuhan, nyembah Tuhan, itu dianggap kuno, dianggap konservatif, dianggap ketinggalan zaman, culun, nggak keren sama sekali. Nggak relate sama zaman ini. Nggak relate sama zaman mereka hidup. Makanya di Eropa itu, gereja itu kalau Anda ke sana, gereja itu isinya orang-orang tua. 60 tahun ke atas itu ke gereja. Anak-anak muda nonton Premier League. Nonton Premier League lah, reading lah, dan everything lah yang mereka kerjakan, kecuali soal Tuhan. Contohnya begitu, Pak. Iya, Pastor. Oke, kita hari ini selesai ngobrolin 3 topik ini ya, Pastor ya. Yaitu tadi ada iblis yang pertama sebagai musuh orang Kristen. Kemudian kasih agape menjadi dingin, ini juga musuh kita bersama. Kemudian ada sekularisme, ini juga musuh kita bersama.